Qala babu sawabil mu'mini fi ma yusibuhu min maradin aw huznin aw nahwi dzalika hatta syaukati yushakuha. Oh, ini keren nih bab kita kali ini ya. Kalau kemarin kita membaca bab pahala menjenguk orang sakit, pahala menjenguk orang sakit. Masih ingat kau pahalanya apa? Apa coba? Ya. Apa? Di lobi surga. Betul, kita langsung. Ya, beranda surga. Benar. Jadi kalau ketika kau sampai ke rumah orang yang sakit, itu seolah-olah kau berada di mana? Beranda surga. Masya Allah. Maka kalau ada orang sakit dijenguk, ya, teman sekamar, teman lain kamar, lihat, jangan dibiarin aja, ya, nggak boleh gitu. Kita ini one big family, ya, apa one big family? Apa artinya itu? Keluarga besar. Rohama al-fajar. Jadi kalau ada yang sakit satu dijenguk, ya, jangan dibiarin. Kalau tahu ada obatnya dibeli, atau udah belajar tadi sama Prof Hakim, besok dibikin. Oh. Kalau mencret, apa obatnya? Jambu, daun jambu. Kalau sakit kepala, baygon. Kau rezeki apa ya kau ini? Besok dikasih baygon kau? Kalau sakit kepala apa obatnya? Jangan bodrek, ya, jangan bodrek. Sabiroto. Sabiroto. Atau kalau kau bisa, nah itu juga nanti perlu kita pelajari ya. Kalau sakit kepala, pencet ininya. Lihat nih, nih, tuh. Kalau sakit kepala, insya Allah hilang. Tapi baca sholawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang insya Allah. Nah itu harus gitu. Kalau sakit kawan harus begitu ya. Jadi boleh mukul orang. Itu enak ya. Jadi jenguklah orang yang sakit. Mulai dari sini biasakan. Jadi kalau ada tempat sakit dijenguk, karena pahalanya seperti berada di beranda surga. Sekarang Imam Muslim ingin menjelaskan kalau kemarin orang yang jenguk, sekarang orang yang sakitnya. Maka bab pahala, pahala al-mu'min, orang yang mukmin, fima yusibuhu min marad. Jadi orang mukmin itu kalau sakit ada pahalanya. Kalau sakit ada pahalanya. Au huznin, atau dia lagi sedih. Sedih karena misalnya kehilangan uang, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan rumah, sedih. Dia berpahala. Au nahwi dzalika, atau yang lain. Yang lain maksudnya yang membuat dia bersedih, ya, yang membuat dia kecewa. Au hatta syaukah, sampai duri yushakuha yang menancap di kakinya, itu semua berpahala. Tapi syaratnya apa? Sabar. Syaratnya apa? Sabar. Kalau tidak sabar, tidak bisa. Kau sini, kau sini, kau. Latah ingin ngobrol aja masih fakir. Bismillahi tawakkalna 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi sakit, bersedih, duri, jadi pahala bagi orang yang beriman. Ini enaknya jadi orang beriman, nak ya. Orang yang tidak beriman, stres hidupnya hanya karena duit tidak ada. Stres hidupnya hanya karena sakit. Stres hidupnya hanya karena pengangguran. Stres hidupnya. Kalau orang beriman, lagi di PHK kerja, dia sabar jadi pahala. Lagi penyakit dia sabar, dia berpahala. Lagi ditinggal anak dia sabar, dia berpahala.
lagi ditipu orang, apalagi dia sabar, dia berpahala. Itulah hebatnya orang beriman. Jadi sakitnya saja pun berpahala. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana wa qala Utsman haddatsana Jarirun anil A'mash an Abi Wa'il an Masruqin qala qalat Aisyatu radhiyallahu anha ma ra'aitu rajulan ashadda alaihi alwaj'u min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayati Utsmana makana alwaj'i waj'an. Dari Masruq, dia mengatakan bahwa Bunda Aisyah bercerita, ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat, rajulan, seseorang, asyadda, lebih sulit, alaihi, atasnya, al-waj'u, sakit atau penderitaan, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Aisyah melihat bahwa penderitaan yang paling berat yang pernah dialami oleh manusia yang seumur hidup dia yang pernah dia lihat adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu juga pernah diakui Nabi, ya. Pernah diakui Nabi bahwa yang paling banyak menanggung penderitaan adalah para nabi-nabi, ya. Kemudian nabi-nabi yang paling banyak menanggung penderitaan adalah ulul azmi. Ulul azmi yang paling banyak menanggung cobaan adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha ingin menghibur sahabat-sahabat, karena banyak sahabat yang merasa bahwa hidupnya tersiksa, bahwa hidupnya menderita, bahwa hidupnya penuh dengan cobaan. Maka Bunda Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha menasihati para sahabat bahwa yang lebih banyak penderitaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'al hina. Ta'al. Oh, ta'al. Ta'al hina. Hina. Dikit lagi belum nyampe. Kau sini. Bismillahi tawakkalna ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkalna ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rajo ta'al. Ini geser. Ta'al. Jangan kau ngantuk. Duduk sini. Sini. Ta'al. Bismillah tawakkalna ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dah. Hilang ngantuknya. Jangan kau geser. Sini, dah, situ aja. Geser sini. Jadi Bunda Aisyah bilang apa? Bahwa nggak usah terlalu lebay menghadapi penderitaan hidup. Nah, ya. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang lebay menanggapi penderitaan yang dia lewati. Ya, nggak usah, ya. Tuh. Sini Jamal. Nah. Ini. Masuk TV kau. Masuk TV. Ini masuk TV ya. Masuk TV. Jangan berisik. Ayo kita belajar lagi ya. Dengarkan baik-baik dulu nak. Jadi ini perlu kau simpan hadis ini dalam kepalamu, di dalam darahmu. Karena satu saat, bukan satu saat, di zaman kita ini yang lebih stres justru ustadz, ya. Saat ini nih yang banyak stres ustadz. Dia belajar agama, dia belajar Al-Quran, dia belajar fikih, dia belajar akhlak, belajar tasawuf, tapi stres hidupnya. Berarti
apa yang dia pelajari ilmu agama tidak mempengaruhi hidupnya. Nah, ini nggak boleh nak ya. Apa yang kita pelajari di ilmu agama ini harus benar-benar mempengaruhi hidup kita, harus menjadi jalan hidup kita, harus ada di darah kita. Nah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak cobaannya, orang yang paling banyak penderitaannya. Namun Nabi tidak pernah ngeluh. Bahkan Nabi SAW dengan banyaknya penderitaannya, dia selalu menolong orang, dia selalu berbagi sama orang, dia malah menyelesaikan masalah orang. Ini kadang-kadang kita di zaman kita ini ada sebenarnya beras di rumah, ada benarnya duit di tabungan, ada kendaraannya, ada rumahnya, masih juga ngeluh. Kenapa? Karena tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dia ingin lebih banyak lagi, dia ingin lebih banyak lagi. Ada juga orang yang takut terhadap apa yang dia makan besok, apa yang dia pakai besok. Padahal kita sudah pelajari bahwa sedetik yang akan datang pun tidak tahu kita apakah kita masih hidup atau enggak. Ini harus jadi darah kalian, nak. Harus jadi mendarah kalian. Bahwa jangan pernah merespon penderitaan terlalu berlebihan. Show must go on, kata orang kampung saya. Gitu ya. Semuanya harus kita lewati. Apa yang sedang sudah direncanakan harus dijalankan. Saya mengajar, saya akan terus mengajar. Walau datang sakit, walau datang nggak punya duit, walau terus show must go on. Semuanya harus dimainkan. Nggak usah kau merenung. Oh, ini duit saya sudah habis ini. Nggak usah gitu. Ya, pergi ke rumah orang, ngutang dulu. Jangan. Itu bukan orang yang beriman. Kalau kau besok kehabisan uang, nggak makan, maka pacullah tanah di belakang rumahmu. Tanam apa? Singkong. Tanam apa lagi? Ubi. Tanam apa lagi? Tales Bogor. Tanam apa lagi? Jagung. Tanam apa lagi? Ubi udah. Oh, pisang. Gitu. Makan kau sudah insya Allah, nak. Catat baik-baik itu ya. Satu lagi nak yang dengar tadi ya. Kan orang selalu menganggap beras itu kadang-kadang repot karena harus ada air, harus ada macam-macam. Kalau nanam singkong repot enggak? Enggak. Cuma butuh kau pacul tanah, tancepin. Kau enggak butuh air. Cuman dia lama. Ada lagi yang mudah tapi enggak lama apa? Ubi cuma 2 bulan. Enggak perlu air, enggak perlu. Kau tancepin aja dan mudah tumbuhnya. Jagung cuma 2 bulan. Tapi jangan jagung manis kau tanam besok ya. Jagung yang Indonesia asli punya. Ya, Indonesia asli punya. Kenapa? Lebih sehat. Jagung manis ini nak. Nah ini Jasuke and the gang itu jangan kau makan banyak-banyak. Yang manis-manis memang jangan kau makan banyak-banyak. Jagung yang manis itu jagung yang sudah dirubah genetiknya, dia keluar dari kodratnya. Ibarat laki-laki dia jadi bencong dia. Itu ya. Itu jagung manis itu seperti itu nah. Maka jagung manis karakternya tidak bisa dituakan. Kalau dituakan pun jadi pohonnya dia akan apa? Busuk. Malah jadi bunga jadinya. Kenapa? Karena sudah dirubah entah apa-apanya. Prof Hakim lebih tahu itu ya. General Modification apa gitu, GMO, Genetic Modification, bla 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 bla. Nah, yang tanam nanti jagung kampung asli Indonesia. Ada lagi nak, supaya kau nggak ketakutan lapar. Dan ini gampang banget nanamnya. Bukan, yang ngenyangin. Ada yang bisa jawab nggak? Bisa. Bukan pisang. Hah? Bukan ubi. Bukan gandum, bukan rambutan. Ini asli Indonesia. Orang Eropa mengatakan ini roti terenak. Dia bilang itu roti. Bukan gandum, lebih bagus dari gandum. Dia bukan tahu. Dia tumbuh nak. Padi bukan. Ada yang tahu enggak? Talas bukan. Dia sekali tanam bisa 40-60 tahun berbuah terus.
Ada yang tahu nggak? Singkong. Singkong cuma setahun panen, nanam lagi. Sukun. Siapa yang jawab sukun tadi? Sukun. Tahu sukun nggak? Pernah makan sukun? Ayupi sukun sini. Ayupi sukun lagi. Hina. Jangan ngantuk. Aku ngantuk. Duduk. Bismillahi tawakkalna 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah ya, besok dengar. Besok nak, kalau kalian sudah besar menikah, tanam sukun di belakang rumah. Tapi agak jauh karena akar sukun lumayan apa namanya? Ngangkat dia ya. Tanam sukun. Kita udah nanam sukun di sana satu. Nanti Ustadz rencana kalau tanah yang untuk pesantren putri itu kebeli, kita tanam sukun di sana nanti insya Allah ya. Karena buah sukun itu bagus. Itu lebih bagus dari singkong, ubi, bahkan dari beras. Ya. Besok kita coba dulu di sini santri sukun makan pakai rendang. Gitu ya. Sukun dikukus. Jadi nggak pakai nasi. Ini insya Allah nanti kita coba dulu kalian makan nggak pakai nasi. Iya, jangan lapar. Loh, saya ini nak dulu pernah hidup tanpa nasi lebih dari 6 bulan. Makannya roti di Mekah. Hidup juga tuh. Karena kita terbiasa. Nih gini nak, kalian juga harus walaupun masih kecil mulailah ikut berpikir ya. Beras ini repot pengerjaannya. Ya, sekarang apalagi sekarang air semakin habis. Ya. Perumahan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kau pindah ke sukun itu sekali tanam. Dan dia kalau kau rajin pupuk, buahnya pun rajin. Kau tanam aja 3 pohon di depan rumah atau di belakang rumah, satu rumah insya Allah gratis ke sumber karbohidrat. Ya. Si beras itu kan memberikan kita alaihi wasallam. Maka kita semuanya, ustadz-ustadz, saya, Pak Profesor, semua kita manusia yang beriman, kalau sedang diuji oleh Allah, apa diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Nah gitu ya. Kalau lagi udah baca hadis ini, coba kita lihat hadis berikutnya lagi ya. Ana Abdillahi an Suwa'a Anil Harith ibn Suwaidin an Abdillahi qala dakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu famasithu biyadi. Nah gitu ya. Famasistuhu biyadi. Faqultu ya Rasulullah innaka la tu'aqu wa'kan syadidan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal inni au u'aqu kama yu'aqu rajulani minkum. Qala faqultu dzalika anna laka ajraini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin, dengar baik-baik, ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengunjungi Nabi saat sakit. Afwan, sini nak, jangan kau tidur. Afwan, masuk TV kau. Ada lagi? Siapa lagi yang tidur lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Jadi Abdullah bin Mas'ud mengunjungi Nabi yang sedang sakit dan dia bilang sambil aku pijet masistuhu. Nah ini masistuhu. Gitu ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diurut kayak gini nih sunnah ya, sunnah ini. Ya, apalagi yang ngurut ini tahu ini titik apa, ini titik apa. Ini tadi sakit kepala di sini ya, di sunnah ya. Sunnah yang harus kita amalkan. Ini dia ini. Ini udah sakit kepala namanya. Kau ada sakit kepala nggak? Enggak. Nggak apa-apalah. Biar rileks. Ini kenapa sakit kepala hilang ini dipijet? Ini urat besar ya. Urat besar ini mengakibatkan suplai oksigen ke otak bagus. Ya. Pokoknya lagi ada Gus Hakim, beliau senang di Gus Hakim. Pelajari, beliau ini lebih ahli nanti mengenai yang kayak gini-gini. Ya. Ini kenapa dipijit di sini? Jadi, tapi beliau biologi ya. Tapi saya yakin beliau juga paham ya. Ini dia nih. Ini ya. Ketemu urat ya. Ini urat besarnya nih. Ini jadi suplai oksigen bagus ke otak. Sini kau dulu kau. Kau dulu ya. Belum ketemu aja udah kesakitan dia. Belum. Ini dia. Ini baru. Ini urat sakit kepala ini ya. Ini karena ini urat besar, ini jadi oksigen ke kepala jadi bagus ya. Makanya dia apa rasanya enak kan? Sini. Ini mau dikau dulu kau. Buka coba juga biar dapat langsung. Ini dia. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud masistuhu. Nah, ini maksud masistuh ini ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud saya yakin ahli. Dia tahu titik panas, tahu titik sakit perut, tahu titik Ustaz hanya tahu titik sakit kepala doang. Nah, itu ya. Itu titik sakit kepala. Insya Allah nggak ngantuk. Siapa lagi yang ngantuk dari sini? Kau ngantuk juga kan? Sini, Afwan. Nah, ini yang sering ngantuk. Ini rajanya ngantuk ini. Ini, masya Allah. Barakallahu fiik yang ngantuk. Wah, dia kuat dia. Kebal. Tambah tidur. Keenakan dia. Nggak ketemu memang uratnya. Ada tapi di dalam sekali. Ada dia. Jadi itu makna masistuhu ya. Itu makna masistuh. Maka saya mengurutlah Rasulullah SAW. Mungkin di sininya juga ya. Ini bagus sekali nih di begini ya. Ini belah sini harus dua-duanya ya. Ini biasanya orang yang banyak aktivitas tangannya di sini suka apa namanya? Suka tersendat. Ada yang tersendat di sini. Kita gini-giniin, kita urut-urut dia sehingga dia lancar lagi darahnya. Tapi harus ada ilmunya, ya. Nah, orang Indonesia sebenarnya punya kearifan lokal, warisan budaya mengenai urut. Orang Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Saya pernah ke Turki, nginap di Turki di hotel mewah di Turki. Saya terkejut karena bukan karena hotel mewahnya, karena kita udah sering ke hotel mewah karena kerjaan kita itu kan. Yang bikin Ustaz heran itu adalah tiba-tiba ada pelayanan message Bali. Waduh, jadi ada pelayanan urut gaya Bali. Jauh-jauh di Turki sana. Kenapa? Karena nenek moyang kita punya ilmu mengenai urut yang sangat bagus sekali. Nah, tapi sulit nyarinya, siapa kita belajar gitu ya.
Siapa? Oh belum. Pak Mari juga boleh, tapi kalau untuk ngajar harus yang benar-benar profesional ya. Profesional harus. Mudah-mudahan nanti Allah datangkan ya orang yang datang ke sini ahli di bidang itu, dan kalian ada yang berbakat ya gitu ya. Saya ini nak seneng bila kalian punya banyak bakat lah. Cari terus bakat kalian apa sehingga kalian hidup dengan bakat kalian itu. Ya jangan minta-minta. Ya, jangan minta-minta, jangan cuma dengan mengajarkan ilmu agama nanti. Enggak, kalian harus bisa. Coba di sini ada beberapa bakat yang bisa kau salurkan ya. Di sini yang paling Ustaz sarankan dan kita Ruhama akan fokus di situ adalah tanaman dan ternak, gitu ya. Kenapa? Bercocok tanam ini kita bukan sekedar dapat untung, tapi kita nyumbang oksigen. Maka kita nak di Ruhama Al-Fajar sedang berencana terus bagaimana kalian setiap minggu bisa bikin polybag 10. Belum terlaksana ya. Sehingga nanti kalian isi polybagnya 10 per minggu. Berarti kalian 65 orang, 650 per minggu. Kalau sebulan jadi berapa? Ada yang tahu nggak? 650 kali 4. Siapa yang bisa paling cepat? 650 kali 4. 2.600. Barakallahu fiik. Oke, ya gitu harus pinter. Ya, kalau 2.600 polybag per minggu kali 10 bulan, jadi berapa? Kali 10, 26.000. 26.000 setahun produk polybag kita. Kalau dijual harganya 1.000, berapa jadinya? Salah, berapa pakai? 26.000 kali 1.000. Jangan. Ulangi, bikin lagi, pakai katanya. 26.000 kali 1.000. 26 juta. Kan gampang nak, kalau kali-kali begitu mah gampang ya. 26 juta. Jadi nak, kalau kita kerjakan ini nanti hasil dari polybag kalian setahun berapa? 26 juta. Itu kalau 10. Tal abdi, tal. Hina. Tal. Hina. Tal. Geser kau. Biar saya kasih dulu pijit anti sakit kepala sama dia. Tal hina. Tal hina. Tal. Kenapa kau toko orang tadi? Kau aja. Kau juga tukang ngantuknya kau. Dah, biar nggak sakit kepala kau nak. Oh, bisa. Kenapa nangis dia? Jaga sendiri deh. Enggak sakit ya, alhamdulillah. Karena enggak sakit kepala dia. Jaga sendiri deh. Itu dia. Nah, diam kau di sini. Jangan kau lama-lama. Nah, itu ya. Kita kembali lagi karena kita sedang membahas tentang penderitaan orang itu kadang-kadang sakit, yang paling sering karena uang. Dan kita cerita kepada kalian bahwa mencari uang itu gampang, mudah kalau kita rajin ya. Coba saya ulangi lagi ya. Kalau bisa satu polybag 1 bulan 650, berarti 1 minggu ya, 1 minggu 650, 1 tahun sebulan 2.600, 10 bulan 26.000, 2.600 ya, jadi 26.000 kali 1.000 jadi 26 juta. Itu masya Allah tabarakallah, income yang sangat luar biasa yang orang jarang memikirkannya gitu ya. Oh tapi Salman sulit jualnya, jangan dijual. Kalau sulit jualnya jangan dijual. Buat apa? Ente kalau rajin nanam pohon jarang sakit. Wah, kita kalau rajin nanam pohon kita akan jarang sakit. Kenapa jarang sakit? Karena oksigen yang kita hirup apa? Segar. Karbon dioksida yang kita keluarkan
dibakar oleh pohon melalui sistem dia yang sangat luar biasa Allah berikan, sehingga karbon asam ini dibakar sama dia, dikeluarkan lagi jadi apa? Oksigen. Oksigen yang kita hirup sempurna, karbon dioksida yang kita keluarkan juga sempurna dibakar di proses sama pohonan. Jadi kita hidup di tempat kita jadi apa? Sehat. Beda orang tinggal di Jakarta, isinya apa? Gedung tinggi, kaca, semen dan lain-lain sebagainya, tidak mampu mengelola karbon yang dikeluarkan oleh manusia. Akhirnya kalau dicek suhu udara Jakarta dengan tempat kita ini, asamnya tinggi. Ketika asam dihirup lagi, jadilah dia penyakit yang banyak. Nah, makanya jangan nanti lewatkan. Dimanapun kau tinggal, tanam pohon. Kalau kau nanti punya alat, kau tanam pohon, kau bikin blok, oksigen yang ada di sekitar sini nggak boleh kemana-mana. Orang harus beli. Ya kita jual. Ente mau oksigen bersih, harus ke tempat aneh. Ente harus beli. Tapi jangan begitu, nggak boleh ya. Kita besok tanam pohon, sedekahin aja. Nah, ya. Supaya apa? Menghilangkan penderitaan orang lain. Karena oksigen ini kebutuhan yang sangat mendasar sama kita ya. Kalau oksigen yang kita hirup bersih, sistem pernapasan kita bagus, insya Allah sehat-sehat aja kita. Nah, jadi apa katanya tadi? Abdullah bin Mas'ud ngurut Nabi SAW. Abdullah bilang apa? Fakultu ya Rasulullah innaka la tu'aku wa'kan syai'. Kau ini sakit berat sekali. Ini mungkin waktu Nabi disantet oleh Labid ibn al-A'sam ya. Nabi pernah disihir sekali oleh Labid ibn al-A'sam ya. Itu bukan berarti Nabi lemah ya, tapi Allah ingin mengajarkan ke umat, ke hambanya melalui Rasulullah SAW bahwa hati-hati dengan ilmu sihir. Kalian kita amanahkan, jangan pernah mempelajari ilmu sihir. Jangan pernah ya. Jangan pernah tertarik ya. Jangan pernah merasa kau melihat orang kebal hebat, melihat orang apa lagi? Terbang hebat, melihat orang apa lagi? Oh, bisa ngilang hebat. Nggak usah. Yang bisa terbang burung. Burung diperjualbelikan, disembelih sama orang. Betul nggak? Yang bisa jalan di atas air apa? Di dalam air apa? Ikan. Ikan diapain sama kita? Digoreng. Betul nggak? Yang kebal tahan apa? Besi. Besi diapain sama kita? Digotong, dijual. Apa lagi? Yang bisa hilang udara, terasa tapi tak pernah kelihatan. Ada nggak kelihatan kan? Hantu ya. Tapi yang paling mulia itu siapa? Manusia. Kita sudah disebut oleh Allah mulia dengan kondisi kita sekarang ini. Jadi jangan kau belajar besok. Ini wasiat kita sama kalian anak ya. Jangan pernah kau tertarik sedikit pun mempelajari ilmu-ilmu kesaktian apapun namanya. Ya, apapun namanya ya. Itu pernah nonton film Sun Gokong nggak kau? Sun Gokong itu kan hebat betul nggak? Bisa macam betul nggak? Semua dia bisa. Dewa dia bisa kalahkan. Dia hanya kalah sama siapa? Biksu. Baca apa mantra? Kalah dia. Oh. Kau pernah nonton nggak dia? Jadi kalau Sun Gokong nakal apa? Diapain sama gurunya? Dibacain mantra. Nggak pernah nonton kau. Pernah nggak kau lihat Gokong dibacain mantra? Belum ya? Waduh. Ini alasan nih biar dia dikasih nonton, bro. Nanti Bang Misbah kau download dulu film Gokong tapi versi lain. Yang biasa kan Sun Gokong itu kan menemani biksu ke barat mencari kitab suci. Ya, itu yang biasa. Ada Gokong film layar lebar. Gokong itu mulai dari asal usulnya adalah dewa yang hebat sekali di kerajaan langit. Kemudian dewa ini dihukum dilempar ke bumi, menjadilah dia bukit namanya.
Di Bukit Uwi itu jantungnya si dewa itu tercampak dan bermutasi. Kalau bahasa Prof. Hakim bermutasi. Kalau bahasa orang China bereinkarnasi menjadi apa? Nyemot. Nyemot ini berinkarnasi akhirnya jadi apa? Bermutasi lagi menjadi apa? Manusia yang punya super power yang sangat luar biasa. Itu ilustrasi yang indah menurut saya, nak ya. Namun seluruh kekuatan gokong yang luar biasa itu dikalahkan dengan apa? Mantra. Kalau kita punya mantra nggak kita? Punya. Apa pula nggak punya kau bilang? Al-Quranul Karim, mantra terhebat yang pernah diciptakan Allah di semesta ini, bukan di dunia ini. Wah, ini jin ifrit itu kalau dengerin Al-Quran, ifritnya ifrit kalau dengerin Al-Quran jiper dia. Jangan dekat-dekat di sini. Karena kalian nggak tahu baca Alhamdulillahirabbil alamin, langsung jin ifrit lagi. Orang yang kebal nih baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini langsung meleleh tangan. Langsung meleleh tangan. Wah, itu jangan kau takut sama orang yang kebal, sama orang yang punya kesaktian apa namanya? Angling Dharma. Kenapa? Kita bukan sombong. Daripada kau nyari yang begitu, mending hafallah terus Al-Quran. Terus sampai Al-Quran itu mendarah daging di kepalamu. Maka tidak ada kesaktian apapun yang mampu mendekat ke kamu. Tidak ada. Nah, tidak ada. Yakin seyakin-yakinnya kau. Tidak akan ada kekuatan apapun yang mampu mengganggu kita kalau sudah apa? Al-Quran mendarah daging di badanmu. Nah itu ya. Makanya di saat di sini jangan kau tidur, jangan kau main-main. Belajar, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, jangan main aja kerja kau. Nangis? Laki kok nangis? Jangan ya. Ya. Kemudian ajal, jawab Rasulullah SAW, iya. Jadi dia disantet oleh Labid ibn al-A'sam dan dia bilang iya. Nabi menjawab iya. Ini apa tadi? Untuk mengajari umat manusia bahwa hati-hati dengan sihir, hati-hati dengan sihir. Nah ini kalau kita cek di surah Al-Falaq dan surah An-Nas, saat Rasulullah SAW sakit, Jibril turun mengajarkan Nabi kita Muhammad SAW mantra yang sangat luar biasa, mantra yang mampu mengalahkan angling dharma atau jaka tarub, jaka tingkir, dan jaka yang lainnya. Jaka sembung. Nah, kalau kalian kan di Arab nama pendekarnya Labid ibn al-A'sam. Labid ini bisa bela diri, punya kekuatan yang macam-macam. Jadi dia sihir siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih pandai daripada Labid. Kata Gus Hakim, saya sering kalau lagi ngobrol, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Labid membuat segala strategi bagaimana agar bisa menyihir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Jibril alaihi salam. Karena Labid bekerja sama dengan iblis, bekerja sama dengan ifrit, bekerja sama dengan jin untuk mengerjai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril turun. Siap. Langsung kata dia. Bawa surah Al-Falaq, surah An-Nas. Surah apa? Al-Falaq dan An-Nas. Surah apa? Al-Falaq dan An-Nas. Di Hizib Nawawi ada Al-Falaq An-Nas? Di Haddad ada Al-Falaq An-Nas? Di Wirdul Latif ada Al-Falaq An-Nas? Zikir Naqsyabandi ada Al-Falaq An-Nas? Mau kau cek zikir model apapun paketnya pasti ada Al-Falaq, pasti ada An-Nas. Kenapa? Karena ini mandraguna sakti, mantra yang sangat luar biasa. Wah, ini mantra Al-Falaq An-Nas ini, mantra yang membikin semua
dedengkotnya jin iblis di semesta ini ketakutan, karena Allah titipkan di dua surah ini kekuatan yang super duper dahsyat. Nah, maka waktu Nabi sakit, Nabi pun diajari oleh Jibril alaihi salam membaca Al-Falaq dan membaca An-Nas. Kemudian Nabi diajarkan agar meniup tangannya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari tiup dihapuskan ke seluruh badan sampai ujung kaki. Nah, saya pernah mendengar ada ustaz mengatakan itu bid'ah. Itu salah ya. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh para imam-imam ahli hadis. Ya, silakan, harus kita mengamalkan itu ya. Sebelum tidur bacalah Al-Falaq, bacalah An-Nas, tiupkan tangan kita, baru susapkan ke seluruh badan kita. Insya Allah seluruh potensi negatif tidak berani mendekat kepada kita lagi. Insya Allah, kulluhu bimasyiatillah. Ya, faqultu dzalika. Apa jawaban Nabi? Iya, ajal ini au aku kama yu'aku rajulan minkum. Saya ini kalau sakit persis seperti beban dua orang buat saya sendiri. Jadi Nabi sakit kepala itu rasanya seperti sakit kepala berapa? Dua orang. Begitu Rasulullah SAW. Kemudian apa katanya? Zalika annalaka ajraini, itu karena engkau ya Rasulullah mendapat dua pahala. Betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza." Setiap orang beriman, orang beragama Islam terkena penyakit, atau tersakiti, fama siwahu illa haqqallahu bihi sayyiatihi, maka baginya adalah balasan, pasti Allah hapuskan dosa-dosanya. Kama tahuttu, seperti Allah jatuhkan asyajaratu waraqaha, dedaunan di pohonnya. Jadi kita sakit akan digugurkan oleh Allah dosa-dosa kita. Seperti apa? Pohon yang daunnya berguguran saat musim semi, ya, berguguran habis. Cuman di Jakarta atau di Indonesia nggak ada musim semi ya. Kalau kita ke Eropa, kalau kita ke daerah-daerah yang ada 4 musimnya, kita akan paham ilustrasi ini. Di musim semi, serimbun apapun tadi daun, dia akan apa? Habis, berguguran, nggak ada lagi. Seperti itulah ilustrasi yang diberikan oleh Nabi. Bila ada orang beriman sakit dan dia sabar, dia kembalikan segala-galanya kepada Allah, dia tidak mengeluh, dia hanya mengucapkan alhamdulillah, innalillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu terus yang diulang-ulang. Maka di masa-masa saya sakit, dosanya berguguran seperti dedaunan gugur di musim semi. Insya Allah kita baca lagi hadisnya Jumat depan. Ya Rabbana i'tarafna li'annana i'tarafna wa annana asrafna ala al-qada ashrafna fatub alaina tawba تغسل كل حوبة واستر لنا